Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahid Al-Rawi. Saya mahasiswa PJJ PAI YN Syekh Nur Jati Cirebon. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Seperti yang kita ketahui, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis sendiri terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama fase historis sejarah dan penulisan hadis terbagi menjadi 4. Pertama Rasulullah, kemudian yang kedua masa sahabat, dan yang ketiga masa tabi'in, dan yang keempat pada masa abad ketiga Hijriyah. Kemudian pengertian ilmu hadis di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama riwayah dan yang kedua dariyah. Riwayah adalah membahas ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW serta perawinya, pencatatnya, dan peneliti lafal-lafal tersebut. Sedangkan kalau dariyah adalah pengetahuan mengenai hakikat periwayatan riwayah, syarat-syarat macam-macam dan hukum, dan mengenai keadaan para periwayat, orang-orang yang merawikan tersebut, kemudian syaratnya, juga macam-macam hadis yang diriwayatkan. Kemudian di sini ada beberapa tokoh dan hasil kajian tokoh dalam bidang hadis. Yang pertama di Madinah yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian ada Ibnu Ishaq, ada Malik bin Anas. Kemudian di Makkah ada Ibnu Juraij, di Basrah ada Hamad bin Salamah, kemudian di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian hadis besar pada abad ketiga Hijriah, maksudnya dibukukan atau mulai dikumpulkan pada masa abad ketiga Hijriah. Nah, ini adalah beberapa ulama ilmuwan dalam bidang hadis. Yang pertama adalah Imam Bukhari, kemudian ada Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Karya tulis kitab-kitab hadis di antaranya Muwatta yang dikarang oleh Imam Maliki, kemudian yang kedua Musannaf karya Abdul Razak, kemudian ada Musnad karya Ahmad, dan yang keempat Kutub As-Sittah. Kemudian sejarah hadis prakodifikasi. Hadis pada masa Nabi Muhammad disebut Ashar al-Wahyi wa Taqwim. Kemudian selanjutnya pengembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin disebut Asar at-Tasbut wal Iqlal min ar-Riwayah. Kemudian hadis pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu abad 11 Hijriah, at-Tasabut wal Iqlal min ar-Riwayah. Kemudian pada masa tabi'in disebut al-Intishar ar-Riwayah ila amsar. Dalam unsur periwayatan hadis ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu sanad, matan, rawi, dan mukharij. Sanad adalah tempat bersandar, kemudian urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut pada matan. Matan adalah tanah yang keras dan naik ke atas, perkataan terakhir dari sanad. Kemudian rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya atau dia pernah melihat sendiri dari seseorang yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mukharij adalah orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad kitab lain. Di sini nama-nama hadis ada 4. Yang pertama hadis, kemudian as-sunnah, khobar, dan as'ar. Hadis dan sunnah ini hampir sama, yaitu segala perkataan, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Kalau khobar itu berasal dari Nabi Muhammad,
Kalau asar itu adalah suatu yang disandarkan kepada para sahabat tabiin. Jadi kalau hadis dan sunnah itu dari Nabi Muhammad. Kalau khabar adalah bersumber dari Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang melihat atau pernah dia mendapatkan perkataan dari Nabi Muhammad. Dan asar sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian tentang ikhwal sejarah para rawi dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in. Yang pertama adalah ilmu rijalul hadis, kemudian ilmu jahr wa ta'dil tentang cacatan dalam keadilan seseorang, perawi tersebut memiliki kekurangan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fani mubhamat, yaitu mengenai nama yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Dan yang keempat ilal al-hadis, yaitu membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesohihan hadis tersebut. Yang kelima ilmu gharib, yaitu ilmu yang menerangkan kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya atau jarang terdapat atau jarang terpakai, yaitu biasanya menggunakan bahasa yang agak beda sehingga sulit dipahami. Itu namanya atau disebut ilmu gharib. Yang keenam yaitu ilmu nasikh wal mansukh, yang mana ada hadis juga yang menghapus hukum sebelumnya yang sudah tidak relevan lagi. Kemudian ada ilmu talfiq al hadis, yaitu membahas cara mengumpulkan hadis yang perlawanan lahirnya. Kemudian ada ilmu tasif wa tahrif, yaitu membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencederai hadis tersebut atau menjadinya cacat. Kesembilan yaitu ilmu asbab al-wurud al-hadis, yaitu menerangkan sebab Nabi Muhammad menurunkan sabdanya atau ngendikane atau pembicaraan perkataan Nabi Muhammad dan pada waktu itu kenapa beliau menyampaikan perkataan tersebut. Dan yang ke-10 adalah mustalah hadis, yaitu menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi kita pada bab pertemuan kali ini, yaitu tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.